Ada kisah menarik yang saya hadapi, yang membuat saya memang semakin kuat ingin segera melaunching konsep brothering ini. Jadi ceritanya, ini ada ibu di Bandung punya anak 2 laki-laki, yang satu 11 tahun, yang satu 8 tahun. Itu ya Allah, kalau yang namanya berantem. Dan bahkan saya dikirimin videonya, cekek-cekekan, betot-betotan begitu ya. Pernah di videoin sama supirnya. Wah, serem. Sehingga mereka ngeri melihat perilaku 2 anak ini. Dan gurunya di sekolah juga memang melihat 2 anak ini kalau udah cekek-cekekan itu seru gitu, betot-betotan itu udah seru ya. Dilaporkanlah ke saya, datanglah ke saya ibunya dan guru sekolah dari 2 anak ini. Gimana Ustadz, udah kayak putus asa gitu ya ngadepinnya ya. Sebelumnya saya udah dikirimin memang videonya, udah kayak putus asa gitu. Gimana nih Ustadz ngatasinnya, saya udah gak ngerti lagi gitu. Saya ngetes aja, saya udah tahu kok jawabannya. Bu, ya udah pisahin aja Bu sekolahnya Bu. Itu Ustadz, mereka gak mau. Ya gak usah Bang, yang kecil. Bayangin yang sering dicekik malah gak mau. Yang sering dicekik malah gak mau. Atau kelasnya aja dipisah, gak mau juga Ustadz. Saya udah tahu kok jawabannya. Akhirnya saya tanya lagi, apa yang terjadi kalau salah seorang diantaranya sakit? Iya, yang satu mulai panik Ustaz. Udah tahu juga saya jawabannya. Mereka saling berkasih sayang. Saya tahu pasti panik. Contoh kasusnya apa? Iya, si adik kan pernah Ustaz, tangannya itu kena ujung kapak dari tunjuknya, yang sebelah kiri berdarah. Itu kakaknya panik setengah mati, mulai dari nyari betadine, nyari kapas, nyari perban, segala macam. Wah, kelimpungan. Saya juga udah tahu jawabannya, sih ngetes doang kok. Mereka itu saling sayang kok keduanya. Cara mengekspresikan kedekatan yaitu ngekek, betot, segala macam. Saya bisa ngomong begitu, saya juga ingat pengalaman saya waktu kecil. Saya 6 bersaudara, cowok semua, saya paling tua. Itu yang namanya berantem, tapi saya gak berani berantem sama adik saya langsung ya, badannya gede soalnya. Saya pasti kalah. Ya. Jadi adiknya lagi, ya, yang nomor 3. Wah, itu saya kalau berantem sama adik saya itu rame. Pernah satu ketika saya nendang adik saya sampai di nenek saya tuh ngamuk-ngamuk. Kamu nendang adikmu tuh kayak nendang musuh, gimana sih gitu. Benar-benar tendangan kungfu gitu ya. Dan sama juga kalau adik saya itu sakit, saya tuh panik. Dan hubungan kami sampai sekarang itu sangat dekat. Adik saya itu sekarang salah seorang direktur BNPB, lagi sibuk urusan COVID. Dan kami itu ikatan batinnya luar biasa ya. Malah yang lucunya waktu SMP kelas 2, saya bilang pada adik saya itu, ya, Uut. Jadi kami itu namanya Aat, Ikit, Uut, Oot, Eet ya. Nah, saya paling tua Aat. Tapi yang terakhir karena udah kehabisan nama, Ipul dari A, I, U, E, O nya udah habis. A, I, U, O, E jadinya ya. Itu cowok semua. Yang terakhir Ipul, saya ngasih nama soalnya buat yang kecil. Nah, ketika saya bilang sama si Uut, Daat ini mau pengen jalan ke Bali. Dia yang sibuk ngumpulin duit. Dia masih kecil waktu itu, jarak saya antara dia dengan dia 5 tahun ya. Orangnya lugu gitu, sampai sekarang masih lugu. Udah dokter tapi lugu gitu. Dia itu sibuk ngumpulin duit dengan ngelihat duit yang kececer, itu pasti dimasukin ke celengan saya. Sampai orang-orang yang kehilangan duit itu selalu nanya ke dia, Ut, lihat duit nggak di atas meja ini? Lihat. Terus Ut ambil, terus Ut masukin ke celengan Daat. Kenapa Ut? Nemu.
jawabannya itu selalu nemu. Jadi celengan saya itu cepat penuh gara-gara dia. Makanya pengalaman saya itu dan beberapa kasus yang saya hadapi membuat saya sebenarnya pertanyaan saya itu cuma ngetes doang. Dan buat yang lain-lain juga sama kasusnya. Ini cara mereka berkasih sayang sebenarnya. Mereka tidak mau berpisah dan dipisahkan. Nah, atas dasar ini saya kemudian mengembangkan konsep yang namanya brothering. Ini juga pengalaman saya melihat interaksi anak-anak saya sendiri. Ya. Yang seru itu adalah yang pertama dan yang paling kecil, yang nomor 4, karena laki-laki, tengah-tengahnya 2 orang perempuan. Itu kalau bertengkarnya ampun gitu ya. Memang sih lebih banyak ribut mulut, tapi seru gitu. Kayaknya keluarga kami itu keluarga yang ya kekuatannya di mulut dan sayiatnya juga di mulut gitu ya. Jadi ributnya juga mulut. Suatu ketika saya khawatir sama istri ya, ada kita aja mereka berantemnya kayak gitu, gimana kalau nggak ada kita gitu ya. Sehingga ketika saya dan istri keluar kota beberapa hari sempat cemas sebenarnya. Ada kita aja mereka berantem, gimana lagi kalau nggak ada kita. Putus tadi. Nah, kata Bu Mai juga kemarin putus nggak? jadi begitu kami keluar kota, selalu nelfon dia. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Lagi ngapain? Lagi ngajarin dedek ngaji. Ya Allah, saya bilang, ada kita aja berantem, gak ada kita ngaji. Nyebelin banget gitu ya. Dan rupanya saya cek dari keluarga-keluarga lain kayak gitu. Ada kita ribut, gak ada kita akur-akur aja tuh, damai-damai aja tuh. Sepertinya mereka diberikan hidayah oleh Allah. Kalau mau berantem tunggu wasit ya. Kalau gak ada wasit aman, damai. Kayak pengen nyari-nyari kita pusing gitu loh. Nyari-nyari perkara agar kita sebel gitu, seakan-akan nyari perhatian gitu ya. Yang kedua, waktu saya meminta si kakak ngajarin si adik ngaji, saya bilang, Kak, kamu kan bertiga sudah diajarin oleh Umi ngaji pakai Iqra, buku Iqra. Sekarang giliran kamu yang ngajarin adikmu ngaji ya. Karena saya selalu dari dulu berprinsip, siapkan anak tertua kita sebagai imam pengganti ayahnya, supaya kalau ayahnya pergi keluar kota, yang menjadi imam di rumah itu bukan ibu loh, jangan lupa ya, anak laki-laki tertua. Dan ibu belajar untuk taat pada anak laki-laki tertua sebagai imam pengganti, agar dia juga siap mendidik adik-adiknya. Maka saya minta dia didik adiknya. Tahu gak cara dia mendidik adiknya? Belajar beko, blow on lu. Saya kan belajarnya psikologi ya. Langsung saya tegur lah si adik, si kakak tuh, Kak, gimana mau ngerti Kak si dedek diajarin kayak gitu? Nggak gitu ngajarin adekmu, kamu mesti sabar gitu ya. Keluarlah semua teori-teori psikologi dari mulut saya tuh. Saya lupa kalau ilmunya Allah jauh lebih dahsyat daripada teori-teori psikologi. Apa jawaban si kakak? Si kakak tetap ngotot, habis Bi, bego banget Bi, diajarin nggak bisa sih Bi gitu. Adeknya nggak kalah sangat, lo yang bego nggak bisa ngajarin gue, jangan bilang gue bego dong gitu ya. Udah kayak gitu aja ributnya. Believe it or not, yang paling cepat menguasai Iqra 6 jilid justru anak saya yang paling kecil, diajar oleh kakak. 6 jilid dalam waktu 6 bulan tuntas, yang lain-lain itu rata-rata 1 tahun. Dengan cara itu, jangan bego. Lu yang bego nggak bisa ngajarin gue, gitu caranya. Dalam pakai teori-teori pendidikan, pakai teori-teori psikologi, itu nggak banyak. Saya protes, saya marahin. Tapi ternyata begitu efektif.
Pernah ketika anak saya paling kecil itu masuk ke SMA, dia berantem sama temannya badannya gede di SMA. Sekolahnya di Puri Harapan, Bekasi. Panglima Sudirman, SMA Panglima Sudirman. Lapor pulang, tadi aku berantem sama preman badannya gede. Terus aku tadi dicekek, terus aku lepaskan cekekan, aku cekek balik. Kamu dapat ilmu dari mana tuh? Keren juga tuh ngelepasin cekekan, cekek balik. Iya, dulu kan pernah dicekek kakak, oh dari situ ilmunya dicekek kakak. Untung saya nggak tahu. Kalau saya tahu kakaknya nyekek dia, bisa saya omelin habis-habisan tuh kakak. Jadi rupanya saya baru tersadar, ya Allah, ternyata kakak mencekik adik itu dalam rangka mempersiapkan adik menghadapi kerasnya kehidupan di luar sana, menghadapi kerasnya kehidupan di luar sana, menghadapi kerasnya bullying yang akan dia hadapi di masa depan. Baru saya sadar ketika itu. Begitulah Allah sedang mendidik anak kita lewat saudaranya sendiri. Karena Allah akan mengintervensi memang ketika orang tua mendidik anak dengan lembek, padahal anaknya akan berhadapan dengan kerasnya hidup di masa depan. Allah nggak rela hambanya akan lembek nanti di masa depan, maka diintervensi lewat adiknya, diintervensi lewat kakaknya, diintervensi lewat saudaranya. Semakin lembek kita mendidik anak, percayalah bullying antar saudara makin keras, karena itu caranya mengimbangi kelembekan pendidikan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Kalau ingin mengurangi bully, tolong yang keras didik anak kita, itu kuncinya. Bullying bagian dari intervensi Allah, boleh jadi. Hidup makin keras, pendidikan makin lembek. Karena ayahnya sang raja tega, nggak ikutan ngedidik anak, semua diserahkan ke bunda. Yang namanya bunda ya memang nggak tegaan, orang dia penuh kasih sayang pasti. Dia pasti penuh kasih sayang. Nah sehingga Allah udah mengingatkan, jangan sampai kalian meninggalkan keturunan yang lemah di kemudian hari. Dalam Al-Quran disebutkan, sehingga kemudian Allah intervensi lewat siapa? Lewat saudara sendiri, lewat bullying teman-temannya sendiri. Kalau ingin bullying itu tidak makin keras, tolong didik anak kita dengan cukup keras. Tapi kalau pendidikan anak-anak kita semakin lembek, ya sudah, Allah intervensi anak-anak kita lewat saudaranya, lewat temannya. Karena ini bagian dari pendidikan. Ya. Jadi memang ini tidak dijumpai dalam teori-teori psikologi. Dalam teori psikologi ada yang namanya memang sibling, ya. Tapi sibling itu sekedar bagaimana saudara kandung berinteraksi, itu doang. Ada istilah sibling rivalry, rivalitas antar saudara kandung. Tetapi konsep brothering belum ada. Ini seakan-akan intervensi pendidikan Allah lewat kakak adik, lewat teman-teman. Karena Allah itu Rabbul Alamin, pendidik alam semesta. Ingat, dia Rabb, dia pendidik, dia murabbi. Dia sudah janji untuk mendidik kita. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah dan Allah akan mendidik kalian. Tentunya tidak secara langsung, tapi lewat alam, lewat peristiwa, lewat pengalaman, lewat saudara-saudara. Terjadilah proses pendidikan ini. Ini bagian dari intervensi ketuhanan terhadap anak-anak kita. Agar nggak jadi diafan, kalau digambarkan dalam Al-Quran, generasi yang lemah sepeninggal kita. Ya. Karena orang tua zaman sekarang juga nggak ingin mengajarkan anaknya berjuang, padahal di masa depan penuh dengan perjuangan. Bayangkan ayah bunda sekalian, para rektor seluruh dunia 6 tahun yang lalu bersepakat, 16 tahun lagi
80 kompetensi yang dibutuhkan saat itu, teorinya pun sekarang belum ada. 80% dari kompetensi yang dibutuhkan saat itu, teorinya pun belum ada saat ini. Begitu kerasnya masa depan itu. Maka Allah didik mereka dengan keras, Allah intervensi mereka. Ada yang bertanya waktu saya di Pati, di Kudus ya, ada yang nanya, seorang kepala sekolah, apa memang masih diperlukan pendidikan keras itu zaman sekarang, Ustaz? Bukankah segalanya sekarang sudah dibantu oleh sekian banyak teknologi, termasuk komputer, informatika dan sebagainya? Seakan-akan hidup di ke depan itu udah makin lembek, karena udah ada dukungan teknologi yang luar biasa. Jadi daripada anak dididik keras, mendingan dididik teknologi, kira-kira gitu ya. Itu yang akan menaklukkan kehidupan di masa depan. Seakan-akan begitu. Ini kan ngaco. Teknologi itu tidak membuat kehidupan itu menjadi makin lembek. Teknologi itu hanya akan membuat kehidupan itu tetap terkendali, keras tapi tetap terkendali. Kata siapa teknologi akan membuat segalanya menjadi lebih mudah? Enggak. Saya dulu waktu masih kuliah, saya masih pakai komputer XT, prosesornya XT, harddisknya itu 30 mega, layarnya masih green, hijau ya. Sekarang jangan ditanya, prosesornya sudah quad core, harddisknya sudah terabyte, teknologinya sudah luar biasa. Apakah pekerjaan menjadi lebih ringan? Enggak tuh. Pekerjaan kan menjadi lebih ringan dengan teknologi yang sudah meningkat berkali-kali lipat. Kenapa? Tantangannya juga nambah berat masalahnya. Tantangannya nambah berat. Jadi dulu saya mengetik 10 menit, dengan sekarang dengan teknologi yang luar biasa itu ternyata 10 menit sebenarnya. Sama saja dulu pakai Lotus, sekarang saya pakai Excel dan sebagainya. Gak berkurang, karena apa? Teknologi itu mengikuti tantangan. Tantangan itu hadir, maka teknologi menjawab. Tantangan hadir, teknologi menjawab. Jadi gak jadi lebih ringan gara-gara teknologi. Gak jadi lebih ringan. Dulu waktu saya masih pakai komputer XT, saya itu permainan yang paling saya gemari itu adalah Prince of Persia. Prince of Persia. Sekarang ada Prince of Persia yang baru. Dulu cuma 2 megabyte itu sudah bisa install Prince of Persia. Sekarang Prince of Persia baru itu membutuhkan 10 gigabyte untuk diinstal. Jadi makin canggih teknologi, tapi tantangannya juga makin canggih, karena sekali lagi teknologi lahir karena adanya tantangan. Dulu saya naik bus biasa dari Jakarta ke Purwokerto itu, Yogyakarta Purwokerto itu 3,5 jam, Jogja Purwokerto. Sekarang jalanan makin lebar, makin mulus, teknologi busnya juga makin keren. Sekarang kalau saya naik efisiensi makin cepat. Enggak tuh, 4,5 jam kan. Padahal mobilnya makin cepat, teknologinya makin canggih, jalanan makin lebar, makin mulus. Jadi lebih cepat? Enggak. Dari 1,5 jam sekarang malah 4,5 jam ke Purwokerto. Kenapa? Mobil makin banyak. Jangan dikira dengan adanya teknologi kemudian tantangan anak-anak kita menjadi lebih mudah. Makanya ada satu pondok pesantren yang masih menghasilkan lulusan keren karena masih menggunakan cara tradisional, lalu kontor satu, masih main tempeleng. Kalau pengen lahir anak-anak hebat masuk ke sana, tapi siap-siap anaknya ditempeleng. Termasuk anak pendiri kontor itu pernah ditempeleng. Anak pendiri kontor, anaknya Kesal pernah ditempeleng. Enggak ampun. Tapi kalau ingin lari cari lulusan-lulusan pondok terbaik, sampai sekarang ya kontor 1, tapi 2, 3, 4. Kenapa nggak bisa bilang 1? Nah, jadi kita kembali ke sini ya.
Ini intervensi pendidikan dari Allah dan kakak adik, sebuah bentuk interaksi edukatif dalam bahasa anak. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti, karena ini menggunakan bahasa anak, interaksi gaya anak, pendekatan cara anak yang kita nggak mengerti. Karena setiap manusia, setiap generasi, setiap umur punya bahasanya sendiri. Kaum perempuan punya bahasanya sendiri, bahkan bencong punya bahasanya sendiri, bahasanya remaja juga sendiri, dan anak-anak punya bahasanya sendiri. Bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti, kita kira mereka berantem, kita kira mereka saling bully, kita kira mereka sedang bermusuhan dan adu dendam gitu ya. Nah sekali lagi, ini bahasa edukasi mereka. Kita sebenarnya bisa memahaminya kalau kita memasuki dunianya, bukan melihatnya dari luar. Itulah yang Sayyidina Ali, Rasulullah katakan, sampai 7 tahun bermainlah dengannya. Bukan nyuruh anak bermain, tapi bermain dengan anak. Kita ikut bermain, memasuki dunia anak, kembali jadi anak-anak, bahkan berebutan mainan dengan anak. Itu yang diminta oleh Rasulullah gitu. Bermainlah dengannya, bukan menyuruh dia bermain. Memasuki bahasa anak, memasuki dunia anak. Kalau kita lihat dari luar, kita nggak ngerti, kita kira mereka berantem. Memang dalam hidup ini, tanpa memahami bahasa suatu kaum, kita akan kewalahan dan salah paham. Kata Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nunazzilan nasa manazilau wa nukallimahum ala qadri ukulihim. Memahami bahasa kaum itu penting. Kami jamaah para nabi diminta untuk menempatkan manusia pada tempatnya dan berbicara kepadanya atas kadar akal mereka masing-masing. Ala qadri ukulihim. Memahami budaya, memahami istiadat, memahami bahasa dan tradisi itu penting. Saya pernah waktu masih jadi konsultan di Kosti Jaya ya, taksi Kosti lagi hebat-hebat. Sampai saat itu Bluebird pun kalah gitu. Ada keluhan dari manajer HRD. Kenapa supir taksi kami selalu salah di dalam memahami instruksi kami? Kebetulan manajer HRD-nya itu sarjana teknik dari Agus Mulia namanya. Saya bilang itu ada kendala komunikasi Pak. Bagaimanapun bahasa Bapak tuh udah gak bisa lagi bahasa orang kampung, gak bisa lagi bahasa merakyat. Bahasa Bapak tuh udah bahasa teknik, bahasa anak UI, udah gak bisa. Untuk itu sampaikan secara estafet. Bapak ngomong kepada kepala geng di antara mereka sana gitu. Supir taksi kebanyakan gak lulus SD Pak. Lulus SD itu apalagi masuk SMP itu udah bagus banget. Sampaikan kepada mereka yang lulus SD, biarkan yang lulus SD itu nyampein ke teman-temannya, itu lebih ngerti. Benar, sesudah itu ngerti mereka, karena disampaikan secara estafet. Kalau enggak, tetap aja gak ngerti. Supir taksi itu kebanyakan itu dari Jawa Barat di bagian Pantura, mulai dari Subang sampai Tegal. Kebanyakan mereka nggak lulus SD, dan kadang-kadang yang bikin pusing di daerah itu sering ada kegiatan yang namanya gotong rumah. Gotong rumah itu adalah orang kalau mau bangun rumah, pondasinya di sana, tapi kerangkanya dibikin di sini dari kayu. Nanti kalau udah jadi digotong bareng-bareng, diletakkan di pondasi. Itu semua harus pulang kampung, tanda solidaritas. Kalau nggak dianggap, ya sudah, mereka itu kadang-kadang nggak pakai izin manajer, pulang-pulang aja, taksi gagur aja tuh. Itu
problematika supir taksi. Dijelaskan berkali-kali nggak ngerti. Kenapa? Bahasanya udah ketinggian. Kata Rasulullah, wa nukallimahum ala qadri uqulihim, bicara kepada mereka di atas kadar akal mereka. Nah, berhadapan dengan anak-anak ini kita seringkali nggak paham bagaimana bahasa mereka. Bahkan kita lupa, walaupun kita punya anak-anak, kita lupa. Bukankah 7 sampai 12 tahun itu hukum riba? Lupa kan? Sampai kapanpun sunatullah berlaku, 7 sampai 12 hukum riba. Yang kuat, nakan yang lemah. Dari dulu juga sama, waktu kita juga masih kecil, nggak ada perubahan sampai sekarang. Tapi sayang kita sama anak sampai kita lupa sunatullah. Saking sayangnya kita sama anak. Dulu yang namanya saya dibully sama teman jangan ditanya, tapi kita nggak nyebutnya bully itu. Kata bully kan lahir dari kecengengan. Kata bully itu sendiri lahir dari kecengengan orang tua. Saya badannya kecil, teman-teman saya badannya besar, anak-anak Ambon dan anak-anak Timur yang kebetulan kompleknya persis di belakang sekolah saya di Matraman sana, Palmeriam. Apa bisa? Karena saya nggak dibelain oleh orang tua, saya jadi putar otak gimana caranya besok nggak dibully itu. Akhirnya ilmu saya apa? Lari. Makanya saya dikenal itu, itu ilmunya ilmu kudu, tau nggak? Kudu lari. Biarin aja, menyelamatkan diri saya jangan bisa lari. Tapi besoknya saya putar otak lagi. Jajan saya kan besar. Mulai besoknya saya traktir mereka ganti-gantian. Wah, saya nggak tahu ya, ini bukan syarat ya, saya nggak tahu anak-anak Ambon itu entah kenapa kalau udah ditraktir itu siap jadi bukan ngebully lagi, tapi bahkan siap melayani, cium kaki mau dia. Makanya saya pernah kalau satu kali saya dipukul oleh satu anak Ambon. Saya datangin anak Ambon yang badannya lebih gede. Lu mau nggak gue jajanin? Mau. Tapi lu tonjok dulu dia, gue tadi dibully sama dia. Ditonjok baru saya kasih jajan. Saya mau digituin. Tapi kan kemudian kami cari jalan sendiri putar otak. Kenapa? Nggak terlalu diprotek. Perlindungan atas anak itu bisa macam-macam, bisa protection, bisa covering, bisa support, bisa tidak untuk proteksi, untuk perlindungan, nggak selalu protection ya. Bisa covering, bisa recovering, termasuk recovering. Ya udah luka, ya udah obatin luka, udah lo tonjok aja lagi, lo sambung orang. Kalau lo orang tua gitu, kalau zaman dulu kan bapak lo diapain, lo ditonjok sini, lo obatin, lo cari lo tonjok lagi. Nah, kan bapak zaman dulu kayak gitu. Sekarang yang koboynya udah hilang, ini sekarang di mana bapak-bapak koboy itu? Karena anak lo juga jadi koboy. Bahasa mereka, ya bahasa mereka. Nah, damai di antara mereka. Namun jika ada orang tua, ada ayah bundanya, ricuh. Jadi mereka itu sebenarnya berantem cuma kalau ada kita, ribut kalau cuma ada kita. Allah udah mengilhamkan mereka. Kalau kalian mau berantem tuh wasit. Jadi cara Allah menyiapkan kita jadi khalifah itu lewat anak-anak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah telah dijadikannya kalian sebagai umat yang wasatan, umat yang jadi wasit. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, agar rasul pun menjadi saksi atas kalian. Coba tunjukkan pada anak bagaimana menjadi saksi dan wasit yang baik, calon khalifah. Sebenarnya brothering ini adalah bagi para orang tua adalah pendidikan calon khalifah, bagaimana menjadi wasatan alias wasit dan menjadi syuhada atau menjadi saksi ala nas atas manusia. Karena sebenarnya nanti kalau materi ini udah selesai, 10 materi sengaja saya ada 3 materi cuman bagaimana caranya menjadi saksi dan wasit yang baik bagi anak-anak kita agar brothering itu terjadi. Dari 10 materi 3 materi cuman untuk
bagaimana cara menjadi saksi yang baik, bagaimana cara menjadi wasit yang baik. Karena fungsi umat ini sebagai khalifah itu saksi dan wasit, tidak berfungsi menjadi jaksa dan tidak berfungsi jadi pembela. Kalau di pengadilan, umat Islam ini fungsinya dua. Pertama jadi hakim, yang kedua jadi saksi. Jadi pembela enggak, jadi jaksa enggak. Karena kita memimpin manusia. Jadi kalau mau jadi khalifah, ada mukmin sama kafir berantem, jangan belum apa-apa jadi jaksa atas kafir, jadi pembela atas mukmin, nggak boleh ya. Ntar nggak jadi khalifah. Adili mereka. Si muslim salah, tempelin si muslim. Si kafir salah, tempelin si kafir. Dimulai dari pendidikan anak-anak kita sendiri. Bisa nggak menegakkan keadilan atas mereka? Bisa nggak menjadi saksi yang luar biasa atas mereka? Karena mereka juga baru akan ricuh kalau ada wasit dan saksi bersama mereka, yaitu orang tua mereka. Ini bagaimana kita role playing, memainkan peran awalnya adalah peran saksi. Liatin, terutama juga tolong ayahnya sekali lagi ya. Ayahnya kalau cuma sekedar ngeliat doang, anaknya tuh langsung redam sebenarnya. Kalau ibunya yang lihat ya berantem aja sih gitu ya. Tapi ayah dengan wibawanya, dengan egonya ngeliat, itu redam kok. Apalagi kalau ayahnya matanya gede lagi ya. Diam, padahal dia pelototin doang kok. Sang ego tapi mesti hadir, sang ego itu ya. Sang wibawa, sang bapak, sang kowam. Mulai ribut-ribut dikit. Kata ayahnya udah mulai diam lagi gitu kan. Cuma modal berdehem kok kalau ayah. Bunda teriak-teriak, anak masih begitu aja, bundanya teriak-teriak. Tapi apa nggak sayang ayah kepada bunda? Udah capek bundanya itu teriak-teriak. Kalau ayahnya turun itu efektif. Kakek saya tuh begitu, walaupun saya nggak ketemu beliau ya. Beliau udah meninggal sebelum saya lahir. Anak ribut, tetap aja. Udah mulai dia berdehem, mulai dia. Karena itu memang kekuatan seorang laki-laki yang Allah karuniai. Laki-laki itu gak banyak waktu mendidik anak karena dia sibuk cari nafkah. Makanya laki-laki lebih efisien dalam mendidik. Sedikit waktu, ngomongnya sedikit, lebih banyak didengar. Kalau bunda itu banyak ngomong, sedikit didengar. Kenapa? Ikatan dengan bunda itu ikatan jalinan kasih sayang. Cerewet bunda itu, tapi bisa dinego gitu. Cerewet, tapi caranya penuh cinta. Saya punya ponakan 4 orang, bundanya tante saya, cerewetnya ampun. Suaminya orang Pemalang, kalem. Tapi sejak tidur itu suaminya itu cemburu. Karena apa? Kok kamu memelukin mama mulu sih, nggak melukin aku? Kan mamamu galak, kan mamamu cerewet. Hampir kan aku dong yang dipeluk daripada mama gitu ya. Nah itulah, mama itu walaupun galak cerewet tapi dekat karena dia penuh cinta. Makanya ya ayah nggak usah ngiri kalau kemudian anak kok melukin mamanya, bukan melukin papanya. Kan mamanya galak cerewetnya setengah mati gitu. Memang perilakunya aneh, janggal, out of the box, tapi efektif. Aneh, janggal, out of the box, tapi efektif. Hayati kehadiran kakak adik ini. Interaksi mereka itu lucu, aneh, janggal, nggak masuk akal, tapi efektif. Biarin aja. Anak saya yang nomor 1 sama nomor 4 itu memang kepribadiannya bertolak belakang. Sampai kalau istilah anak saya tertua ya, dia mau hobi filsafat soalnya. Kamu itu paradoks sempurna dari diriku, gitu ya. Kalau ngomong sama adiknya, kamu itu paradoks sempurna dari diriku.
filsafat. Tapi sengaja saya suruh mereka tidur berdua sekamar, protes. Terutama kakaknya, nggak bisa. Kakaknya itu tertib, teratur, rapi, terjaga. Adiknya berantakan, asal-asalan, seenaknya sendiri, semau gue. Jadi begitu saya satukan mereka tidur, kakaknya protes. Ya. Wah kacau dong Bi, enggak, kalian mesti bersatu. Karena saya tahu perilaku-perilaku janggal di antara mereka ini efektif. Saya kepengen si kakak juga sadar kehidupan ini nggak semuanya tertib, kehidupan ini nggak semuanya teratur, kehidupan ini nggak semuanya rapi. Kehidupan nggak semuanya terencana ya. Jadi biarkan dia belajar dari adiknya yang ekstrim, dan adiknya juga perlu belajar rapi, belajar tertib, belajar terukur, belajar terencana dengan cara apa berinteraksi dengan kakaknya. Ujungnya apa? Pasti ribut, biarin aja. Benar. Kakaknya belakangan menjadi lebih toleran. Ini si kakak itu bisa tiap 3 jam sekali itu ngepel, bayangin rapinya bersihnya ya. Tapi begitu diberantakin sama adiknya kan dia nggak mikir juga 3 jam sekali sampai berapa lama aku harus ngepel kayak gini, diberantakin, dikotorin lagi sama si dedek gitu kan. Akhirnya mulai dia lebih toleran lah. Yang namanya ngepel itu cukup lah, 2 kali sehari juga udah bagus banget. Tiap hari cukup ngepel, ngapain tiap 3 jam. Si adek juga belajar ini loh, hidup tuh mesti rapi. Caranya kemana? Berantem tiap saat, tapi saya biarin. Saya biarin. Efektif. Daripada kita nasihatin, deh, gak boleh jorok deh, gak boleh berantakan deh, gak bisa asal-asalan deh. Anaknya itu nyening. Yang satu otak kanan banget, yang satu otak kiri. Saya sadari anak saya, si bontot ini, si dede ini sangat otak kanan. Ketika SMP nggak bisa masang tali sepatu. Waduh, anak otak kanan. Kanannya kanan kebangetan gitu loh. Kalau otak kanan aja biasa lah, bagus lah. Ini kanan kebangetan. Selisihnya dengan otak kiri itu 2 standar deviasi kalau saya tesnya. Ini namanya gangguan. Sampai-sampai melakukan sesuatu yang sistematik kayak masang tali sepatu nggak bisa. Mulai saya dididik kirinya. Salah satu cara saya mendidik kirinya ya sudah dia bergaul sama kakaknya. Saya didik nggak mempan soalnya. Tetap aja memang liar cara berpikirnya itu, berpikirnya lateral ya, nyimpang nyampingnya. Sementara yang kakak kan berpikirnya sistematik. Kalau ditanya pada kakak apa fungsi koran, ya dia akan jawab. Itu adalah media tertulis, informasi, berita harian, dia bilang. Adiknya kalau ditanya apa fungsi koran, bungkus martabak, dia bilang. Otak kanan. Saya bungkus martabak apa lagi? Ya buat itu, buat kalau dilipat-lipat bisa jadi peci, dia bilang. Atau digulung-gulung bisa jadi main pedang-pedangan, boleh juga tuh dia bilang. Atau buat alas duduk bisa juga tuh koran, dia bilang kan. Itu saya nasihatin macam-macam itu susah. Tapi begitu sama kakaknya duel dikit selesai gitu ya. Kadang-kadang interaksi kakak adik itu kayak nonton film cowboy, kira-kira kayak gitu ya. Kayak nonton film cowboy aja, dadedor sesalaman kan. Kalau inget-inget film cowboy, kadang-kadang dalam hidup itu memang duel tuh salaman harus begitu. Gak bisa juga kita menghadapi kehidupan ini memang terus-menerus beradab. Loh, manusia ini memang diciptakan penumpah darah dan membuat kerusakan. Itu watak Adam. Saya makanya paling sebel kalau ada orang yang udah kehilangan watak Adam gitu. Mana Adamu bengal dikit, mana sih? Saya gituin biasanya. Atas alufiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau ciptakan makhluk di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ya Allah, ya memang itu watak Adam. Adam gak buat kerusakan, menumpahkan darah. Gimana caranya membangun? Dia khalifah. Kalau gak menumpahkan darah, gak tahu jumlah penduduk di bumi sekarang berapa ya.
udah 30 miliar kali ya, untung banyak yang mati bukan negara perang-perangan tuh. Ini bangunan juga kalau nggak merusak alam nggak jadi juga sih bangunan ini. Bambu berapa banyak dipotong nih. Ini buat kerusakan. Ini pasti di sini banyak pohon itu tebangin makanya bisa dibangun. Membangun tanpa merusak itu memang nggak bisa. Yang penting dalam hidup ini bagaimana kita bangun lebih banyak daripada kita rusak. Tugas kita memakmurkan dan memelihara. Tebang 10 pohon, tapi tolong tanam 100 pohon. Tebang 100 pohon, tolong tanam 1000 pohon. Itu yang kita lakukan. Bukan jangan menanam pohon. Saya kalau melihat aktivis-aktivis masjid yang kalam-kalam itu saya omelin. Kamu turunan Adam enggak? Kenapa bengalmu udah hilang? Karena biasanya ngadepin orang bengal itu saya paling capek. Kehilangan kreativitas bukan apa-apa. Saya kebetulan orang yang bergerak di dunia kreativitas, makanya saya jarang gunakan anak masjid. Kok seakan-akan ajaran agama mereka membuat mereka itu ngerem terus dalam hidupnya, nggak ngegas gitu loh. Terpaksa saya rekrut mereka yang beranting, rambut dikuncir gondrong, mau diapakan saya ngurut dada, tapi yang kreatif itu yang tinggalnya kayak gitu. Pendidikan sekolah Islam, saya bukannya sekuler ya, tapi Islam kok jadi kayak gini, diajarin amar ma'ruf nahi munkar udah berubah jadi nahi munkar amar ma'ruf. Melaksanakan perintah meninggalkan larangan kok udah berubah jadi meninggalkan larangan melaksanakan perintah. Liyuhiqal haqqa wa ibtilal batil kok dirubah jadi ibtilal batil wa yuhiqal haqqa. Ngejar pahala neken dosa kok dirubah jadi neken dosa ngejar pahala. Anak-anak baik itu kan sekarang dianggap yang dosanya paling sedikit. Padahal dalam Islam anak baik itu pahalanya makin banyak, paling banyak itu anak baik, bukan dosanya. Tapi interaksi di antara mereka itu kemudian ya pernah ada kasus misalnya dia berantem sedemikian rupa saking sebelnya si adik sama kakaknya, terus kemudian dia nonjok pintu. Ya saya minta tolong kalau nggak kamu ganti pintunya perbaikin yang kamu tonjok tuh, lecet saya bilang, perbaikin kalau nggak kamu ganti pintu. Akhirnya diganti. Ya. Harus dipahami dalam perspektif dunia anak. Ya. Tolong pahami dalam perspektif dunia anak. Termasuk diantaranya cobalah kita berempati dengan cara mengingat-ingat saat dulu kita jadi anak. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita pernah jadi anak, kita pernah bengal dulu, kita pernah juga disuruh sholat nggak sholat, pernah. Jangan lebih parah kita dibanding anak kita sebenarnya. Tapi kita kayak lupa gitu ya, kayak malaikat ngadepin anak tuh sok kayak malaikat gitu. Kita udah lupa dunia semacam itu. Ya saya waktu menghadapi seorang ibu yang lapor tentang 2 orang anak laki-lakinya berantem, saya mengingat dunia saya waktu saya berantem sama adik saya yang nomor 3 itu, si Ubun itu. Dan ternyata benar yang terjadi di dia sama dengan yang terjadi di saya. Begitu adik saya sakit saya panik, giliran saya sakit dia yang panik. Padahal kita terpisah cukup lama. Karena kelas 4 SD adik saya itu udah pindah kembali ke Bukit Tinggi dan saya tetap di Jakarta.